Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amelia dari kelas 11 MIA 3 dengan guru pembimbing Bapak Niki Rifani dengan nomor absen 25 dan dengan nomor NIS-NISIN 0042890304. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang senyawa karbon dan apa saja manfaat dan kerugiannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut penjelasannya. Pengertian hidrokarbon. Seorang ilmuwan dari Jerman bernama Friedrich Wallace mematahkan anggapan bahwa senyawa organik hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup. F. Wallace berhasil menyintesis senyawa organik urea, suatu komponen urin, dengan cara mereaksikan peraksianat dengan amonium klorida. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Dengan penemuan ini, Wallace telah membuktikan bahwa senyawa organik urea dapat dihasilkan dari senyawa organik amonium cyanide. Identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik. Senyawa organik yang lebih kompleks tidak hanya mengikat unsur C dan H, tapi juga unsur O, N, P, dan S. Kadang senyawa organik juga mengikat unsur halogen. Akan tapi komponen paling besar dalam senyawa organik adalah unsur C, H, dan O. Adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik dapat diketahui melalui reaksi identifikasi. Kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Sebagai penyusun utama senyawa organik, karbon mempunyai sifat yang khas, yaitu A. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Pada sistem periodik, unsur-unsur karbon terletak pada golongan IVA dan periode 2. Karbon mempunyai figurasi elektron, seperti gambar di bawah dan di samping ini. B. Atom karbon relatif kecil. Ditinjau dari figurasi elektron yang diketahui bahwa atom karbon mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil dan mengakibatkan jarak antara elektron terluar dengan inti relatif dekat. C. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalent antara atom karbon lainnya, baik ikatan kovalent tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3, seperti gambar yang ada di bawah ini. Posisi atom karbon. Berdasarkan jumlah atom yang terikat pada atom karbon, induk posisi atom itu bisa dibedakan menjadi 4 macam, seperti gambar yang telah tertera di samping ini. Contohnya, atom C primer tunjukkan oleh nomor 1, 4, 6, 9, dan 11. Atom C sekunder tunjukkan oleh nomor 2, 5, 8, dan 10. Atom C tersier tunjukkan oleh nomor 3. Atom C kuartener ditunjukkan oleh nomor 7. Penggolongan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dibedakan berdasarkan jenis ikatan dan bentuk rantai karbonnya. A. Berdasarkan jenis ikatan. Berdasarkan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu 1. Hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Senyawa yang termasuk hidrokarbon jenuh adalah alkana. Contohnya sebagai gambar di bawah ini. 2. Hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon tidak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3, seperti contoh pada gambar yang ada di bawah ini. B. Berdasarkan bentuk rantai karbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon terbuka. Hidrokarbon alifatik dapat berupa hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. 2. Hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik merupakan senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai karbon penutup. Contohnya sikloalkana, seperti gambar yang ada di bawah ini. 3. Hidrokarbon aromatik.
Hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas 6 atau lebih atom C yang berstruktur cincin dan mengandung ikatan jenuh serta tidak jenuh. Senyawa ini disebut hidrokarbon aromatik karena mempunyai bau yang khas. Contohnya seperti gambar yang ada di bawah ini. Rumus struktur di atas dapat disederhanakan sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa saja manfaat dari senyawa hidrokarbon? Manfaat hidrokarbon sangat banyak, sehingga tanpa adanya senyawa ini mengakibatkan manusia sulit melangsungkan kehidupannya. Hidrokarbon digunakan hampir di segala bidang kegiatan, antara lain bidang industri, pertanian, transportasi, serta keperluan sehari-hari. Banyak industri memanfaatkan senyawa hidrokarbon sebagai pelarut, misalnya benzena. Industri sabun dan deterjen memakai ABS, alkali benzena sulfonat, sebagai pengganti sabun, dan juga industri yang memanfaatkan gas asetilena. Banyak produk hidrokarbon dipakai sebagai insektisida dan pembunuh bakteri yang lain. Insektisida digunakan untuk memberantas serangga, misalnya DDT, Methoxycolor, Aldren, dan Paralon. Bidang transportasi sangat memerlukan hidrokarbon dalam bentuk minyak bumi sebagai bahan bakar seperti bensin, solar, minyak diesel, serta aspal sebagai pengeras jalan. Keperluan sehari-hari juga tidak lepas dari hidrokarbon, misalnya untuk bahan bakar kompor menggunakan minyak tanah dan gas alam. Gas alam yang dimaksud terdiri atas hidrokarbon dengan jumlah atom C rendah, yaitu antara lain C1 kurang C4. Gas metana dengan jumlah atom C1 dipakai untuk bahan yang menghasilkan api berwarna biru. Adapun hidrokarbon dengan jumlah atom C3 dan 4 adalah LPG yang dipakai sebagai bahan bakar kompor gas. Beberapa contoh manfaat senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, antara lain naftalena atau kapur barus, yang dipakai untuk menghindarkan pakaian dari serangga dan memberikan bau harum. Kemudian lilin dipakai sebagai penerang, serta oli sebagai pelumas mesin, supaya mesin lebih awet. Selanjutnya, kerugian yang disebabkan oleh hidrokarbon. Dampak pembakaran hidrokarbon apa saja? Yaitu pada udara, peningkatan kadar komponen udara tertentu seperti karbon monoksida, dioksida, nitrogen, belerang, serta timbal, efek rumah kaca, serta hujan asam pun bisa. Yang pertama, pencemaran udara seperti gambar yang telah ada di bawah ini, yaitu asap pabrik, pembakaran sampah, kendaraan, dan rokok. Yang kedua, efek rumah kaca. Sebagian panas dari matahari akan dipantulkan, sebagian lagi akan terperangkap dalam atmosfer. Kenapa? Karena CO2 dan gas-gas lain di atmosfer memperangkap panas, makanya terjadi efek rumah kaca. Dan dampak-dampaknya bisa dilihat pada lampiran di bawah ini. Dan yang terakhir contoh yaitu hujan asam. Pada hujan asam ini semuanya telah terindustri dan membuat semuanya tercemar. Sekian pembahasan materi tentang senyawa karbon dari saya Vina Amelia kelas 11 punya 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.